Pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah perjalanan agung yang tak pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Peristiwa itu dikenal sebagai Isra Mi'raj, sebuah mukjizat besar yang menjadi bukti kekuasaan Allah dan kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, wafat. Tak lama berselang, pamannya Abu Thalib yang selama ini melindunginya juga meninggal dunia. Dakwah di Thaif pun ditolak dengan penuh kekerasan. Dalam kondisi hati yang terluka, Allah justru menghibur Rasulnya dengan perjalanan luar biasa yang menembus langit dan bumi. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam itu, malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram, Makkah. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, lalu diisi dengan iman dan hikmah sebagai persiapan menghadapi perjalanan suci. Kemudian didatangkanlah Burak, hewan tunggangan putih yang lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan yang secara logika manusia membutuhkan waktu berhari-hari ditempuh hanya dalam satu malam. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para nabi terdahulu. Di tempat suci itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat, memimpin para nabi sebagai tanda bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Perjalanan Mi'raj, naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Setelah Isra, perjalanan berlanjut ke Mi'raj, yaitu naik ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril naik menembus 7 lapis langit. Langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihi salam yang diberi keindahan rupa. Langit keempat bertemu Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima bertemu Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam bertemu Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam yang bersandar di Baitul Ma'mur. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, sebuah tempat tertinggi yang tak mampu dijangkau makhluk manapun, bahkan malaikat Jibril pun berhenti di sana. Di tempat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah syalat, hadiah terbesar umat Islam. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Saat turun, Nabi Musa alaihi salam menyarankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon keringanan karena umatnya tidak akan sanggup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bolak-balik menghadap Allah hingga akhirnya ditetapkan salat 5 waktu. Namun pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat menjadi hadiah paling agung dari peristiwa Isra Mi'raj, sekaligus menjadi tiang agama dan penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya, kembali ke bumi dan ujian keimanan. Setelah perjalanan yang luar biasa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah pada malam yang sama. Ketika beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, banyak yang mencemooh dan menganggapnya mustahil. Namun orang-orang beriman justru semakin yakin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ragu berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan dengan sepenuh hati. Makna besar Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman, keteguhan, dan cinta kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa setelah kesulitan akan datang kemuliaan, dan bahwa salat adalah kunci ketenangan serta kekuatan seorang mukmin. Isra Mi'raj mengingatkan kita bahwa walau raga berada di bumi, hati seorang mukmin harus selalu terhubung dengan langit, dengan Allah Jalla Jalaluhu.